Halo warga dunia maya, perkenalkan aku Fatim, rakyat jelita yang tinggal di desa yang sedang belajar bikin channel YouTube untuk improvisasi diri. Jadi tujuannya adalah semata-mata hanya untuk portofolio pribadi, karena aku lagi belajar buat public speaking dan ngomong di depan kamera untuk menyampaikan apa-apa yang ada di dalam pikiran, karena kita juga selain belajar thinking, kita juga harus belajar speaking, karena kalau kita cuma thinking aja ya nanti jadinya overthinking. Belakangan ini kita semakin familiar ya dengan yang namanya investasi, menabung, deposito, obligasi, saham, kripto, forex dan sebagainya. Kata-kata itu semakin hari kayak semakin familiar gitu ya. Karena juga dipengaruhi oleh campaign di sosial media tentunya. Plus minusnya banyak banget. Plusnya kita bisa jadi lebih aware dengan literasi finansial, manajemen keuangan kita bisa lebih baik, kita juga jadi lebih sadar, oh sebenarnya itu tuh perlu banget buat hidup kita. Tapi minusnya terkadang kita terjebak dalam pola pikir yang pingin instan. Jadi karena melihat yang di HP itu kayak cepet bisa dapat uang, cepet kaya, cepet ini itu, terlihat nampak indah. Karena kan sebenarnya semua orang yang masang something di sosial media itu kebanyakan kan yang dipost yang baik-baiknya ya, karena ya mungkin mencari engagement atau validasi diri sendiri, mungkin yang butuh validasi dan lain sebagainya. Tapi intinya seiring kemajuan masifnya informasi yang berseliweran, kalau kata Mbak Najwa itu tsunami informasi ya, itu semakin kita familiar dan sering mendengar kata-kata investasi, saham, kripto, aset, blockchain dan sejenis-jenisnya. Lalu sebenarnya apa sih investasi itu? For me, investasi itu adalah sesuatu yang kita lakukan step by step, sedikit demi sedikit tapi konsisten, yang menimbulkan efek compound di jangka waktu tertentu. Entah itu baik atau buruk. Dalam hal baik pun nanti kita bakal dapat hal yang positif di endingnya. Kalau dalam hal yang kurang baik pun ya sama aja, kita bakal mendapatkan hal yang kurang baik di endingnya. Jadi sesuatu yang dilakukan secara konsisten jangka tertentu, dan dari efek compounding efek itu kita akan dapat hasil sesuai apa yang kita tanam. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan FOMO ya teman-teman ya. Jangan FOMO. Karena apa? FOMO itu sebenarnya apa sih? FOMO itu gaya bahasa santainya adalah kita tuh nggak mau ketinggalan tren ya. Fear of missing out ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu cara gampang iki, kita ki nggak apa ya, nggak pingin ketinggalan tren, isin naik ketinggalan tren. Tapi dari itu sehingga membuat kita menjadi fatal dalam mengambil keputusan. Ada baiknya nggak ikut FOMO? Ya ada. FOMO lah dengan hal-hal yang positif. Misalnya kemajuan teknologi, wah semua udah menggunakan AI ya, kita pelajari AI. Semua udah bicara tentang investasi jangka panjang ya, kita mulai melek tentang hal itu, lebih aware dengan hal itu. Even di investasi kesehatan pun ya, kita tetap nggak boleh FOMO. Karena misal kalau kita FOMO terhadap kesehatan, misal ya teman-teman sekeliling kita udah pada lari,
terus mereka udah beli sneaker, udah pakai jam tangan Grammy dan seterusnya, pokoknya jadi pelari culture lah. Terus kita ki merasa aku masa ndak lari, kanca-kancaku lari kabeh, yo gengsi lah. Terus akhirnya yang kita ikut-ikutan lari, beli sneaker, beli outfit yang sesuai, beli macam-macam, tumbler yang keren, harganya sampai jutaan, demi melakukan sesuatu yang kita sebenarnya nggak butuh atau kita nggak pengen banget gitu. Kan tujuan lari itu kan sebenarnya kan untuk kesehatan, maintenance kesehatan kita kan, kekuatan massa otot, supaya kita itu tetap fresh, bugar. Mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali aja udah cukup. Tapi karena kita FOMO, akhirnya kita everyday lari tanpa ada tujuan yang jelas, juga kita nggak kontrol. Ya percuma aja, karena banyak juga loh wong lari, wong ki do lari, tapi sing digawe ki es teh mbek gorengan, terus njur piye gitu loh. Kan ya aneh ya, wong niatnya lari tapi kok yang dibawa es teh sama gorengan. Itu banyak terjadi. Kita akan bahas beberapa macam investasi. Investasinya ada 4 ya. Di sini kita bagi 4. Yang pertama ada investasi kesehatan. Investasi kesehatan ki wajib bagi setiap orang ya, karena ya percuma atau kita nggak hidup tapi kalau nggak sehat loh piye gitu loh, ya percuma aja, terus nggak bisa menikmati hidup kan. Jadi investasi kesehatan kita bisa lakukan dengan beberapa cara ya tentunya. Yang paling penting adalah apa yang kita makan itu sangat mempengaruhi baik perilaku, baik ke tubuh fisik maupun ke perilaku psikologis kita. Itu sangat berpengaruh sekali. You is what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan, atau kata pepatah gitu ya. Jadi tidak harus full intermittent fasting, tapi kita bisa jaga. Yang penting kita tahu dulu apa kebutuhan tubuh kita, apa yang kita makan nih sebenarnya cocok apa enggak. Terus kita bisa mengatur sendiri lah. Yang tahu kan tubuh kita, kebutuhan makanan kita. Juga ya olahraganya nggak usah yang susah-susah lah. Kalau kamu suka outdoor ya bisa lari, jalan kaki, atau mungkin ikut tren, tapi jangan FOMO ya. Dan juga menjaga pola hidup ya, kita semua udah tahu gimana cara menjaganya tubuh kita itu, karena yang setiap orang itu kan polanya macam-macam. Kita jaga pola hidup kita, juga pola makan, dan yang penting satu lagi, diet. Kalau kalian dietnya aja diet makan toh, tapi juga diet informasi, detox sosial media salah satunya, karena itu penting banget. Informasi apapun yang masuk di pikiran kita itu, kalau kita nggak bisa cerna, itu bakal jadi sampah buat tubuh. Jadi ya percuma aja gitu loh. Banyak informasi yang kita dapatkan tapi kita malah efeknya nanti overthinking, dan badan kita nggak ngapa-ngapain tapi capek sendiri gitu. Jadi tadi ya, gimana caranya kita menerapkan untuk investasi kesehatan ya, kita tahu apa yang kita makan, kita jaga pola makan kita, pola hidup kita, terus pola pikir kita ya. Dan dietnya nggak cuma diet makanan tapi juga diet informasi, juga kita olahraga is key. Olahraga itu penting banget. Terus investasi yang kedua itu investasi leher ke atas. Maksudnya apa sih? Investasi leher ke atas itu adalah otak. Nggak cuma wajah glowing tapi otaknya jangan sampai kosong ya. Karena sebenarnya glowingnya wajah itu ditentukan dari kebersihan hati. Dari hati yang perasaan yang happy, terus pikiran juga
flow gitu aja, nggak terlalu banyak pikiran, itu juga bikin wajah kita lebih nampak lebih fresh dan lebih muda tentunya ya. Jadi sebenarnya nggak pakai skincare juga nggak apa-apa. Nah, investasi layar ke atas ini bisa kita dapatkan dengan cara apa ya? Baca buku, baca jurnal, dengerin podcast, macam itu. Kita belajar buat nulis apa yang kita pikirkan, journaling terhadap diri sendiri ya, dan hal yang semacamnya. Pokoknya baca buku, paling penting sih baca buku ya. Baca buku atau baca jurnal atau baca cerita. Kalau kalian belum suka baca buku yang non fiksi lah, belajarlah baca buku yang fiksi dulu. Sidik-sidik nanti juga, karena kita butuh pembiasaan ya. Minimal ya 10 halaman. Yang buat yang muslim ya jangan cuma baca komik doang, Al-Qur'annya juga dibaca ya. Gitu. Dan dengerin podcast juga one of opportunity investasi buat leher ke atas, karena dengan kita dengerin podcastnya tapi yang bermutu ya, bukan podcast yang menye-menye. Jadi kita dengerin podcast, kita catat tuh poin-poinnya, yang penting apa kita catat, karena dari dengerin podcast kita itu jadi belajar, oh gini toh cara berinteraksi sama orang, gini toh berbagi perspektif itu seperti ini, jadi kita nggak monoton ya. Yang kedua adalah apa tadi, investasi leher ke atas. Gimana caranya? Dengan kita memperbanyak baca buku, baca jurnal, dengerin podcast, kita belajar menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Itu termasuk salah satu beberapa cara untuk investasi leher ke atas. Jadi nggak cuma mukanya yang glowing, tapi juga otak kita yang glowing. Karena muka itu sebenarnya, wajah kita itu sebenarnya representasi dari hati, pikiran. Kalau kita happy, otak kita santai, nggak terlalu berpikir keras ya, semuanya di bawah happy, enjoy, itu bakal nampak sendiri wajah kita lebih fresh. Dan itu benar, saya sampai sekarang pun nggak pakai skincare sama sekali, cuma cuci muka aja, soalnya lagi males ribet ya. Sampai saat ini saya masih cuma pakai cuci muka aja. Kita masuk ke bagian ketiga ya. Yang ketiga itu ada investasi keuangan. Nah, investasi keuangan ini menarik nih, karena setiap orang tuh startnya kan beda-beda. Ada yang 0 ke 1, ada yang min ke 0, macam-macam. Tapi literasi keuangan itu wajib bagi setiap orang, karena kita nih hidup kan ya tetap butuh uang toh, nggak mungkin nggak butuh uang. Kita apalagi ya, kalau kata orang kota, di desa itu slow living. Oh bener, tapi sampean mesti tahu yo, hidup di desa itu memang slow living, positifnya banyak banget, gotong royong, kerukunan. Tapi kalau kita nggak punya literasi keuangan yang baik, sehingga keuangan kita, cash flow kita carut marut ya wis. Karena kita dari kita lahir di desa sampai kita meninggal, semua penuh dengan kerukunan masyarakat. Di dalam kerukunan masyarakat ya ndak mungkin toh kita bawa tangan kosong. Contoh tetangga lahiran, 7 bulanan lahiran, terus nyentuh tanah, anaknya tuh nyentuh tanah, terus sunatan, terus mantenan, terus ada tetangga pasang genteng, pasang pondasi, macem-macem. Itu semua penuh kerukunan. Sampai tetangga meninggal ya, semua penuh kerukunan. Dan dalam kegiatan kerukunan masyarakat itu pasti kan kita membawa sesuatu kan, ya uang lah, nggak mungkin di bawah 50.000, minimal zaman sekarang ya 50.000. Hal-hal itu kan hal-hal tak terduga, nggak ada di jadwal kalender kita nih. Kalau kita nggak punya literasi keuangan yang cukup, ya wes boncos sudah, karena kebocoran
bakal sering terjadi. Tapi kalau kita punya literasi keuangan, oh masukannya segini, pengeluarannya ini buat apa aja, itu bakal rasanya lebih beda. Investasi keuangan itu ada macam-macam ya. Ini BTW ini di kebun ya. Jadi ada yang konvensional sama yang digital. Kalau yang konvensional itu ada sawah, ladang, nanam pohon jati, pohon sengon, pohon mahoni, terus punya sapi, kerbau, kambing kayak gitu, hewan ternak kayak gitu. Itu bisa dijadikan tempat investasi secara konvensional. Tapi kalau digital ya kita bisa belajar saham, belajar tentang obligasi, tentang kripto yang sekarang sudah mulai hit gitu. Sebenarnya orang-orang di desa itu mereka keren loh, sawahnya banyak-banyak, sawah ladangnya banyak mereka. Artinya apa? Investasinya jalan gitu. Buat kalian yang para ahli waris, belajar literasi keuangan supaya apa? Supaya nanti kalau dapat warisan bisa manage itu ya, nggak dijual tapi justru dikembangbiakan warisannya. Yang terakhir adalah investasi sosial. Nah, apa sih investasi sosial tuh? Ya gimana kita dengan masyarakat. Ketika tubuh kita sudah sehat, otak kita cerdas, ya kan? Kita bisa mengatur keuangan, kita udah settle dalam kebutuhan pribadi, udah settle, kita udah punya investasi walaupun sedikit. Terus apa dong selanjutnya adalah investasi sosial. Investasi sosial tuh ya gimana sikap kita dengan keluarga, gimana sikap kita dengan lingkungan kita, bagaimana lingkungan kita merespon diri kita, keberadaan kita di lingkungan itu berdampak seperti apa gitu. Dan kita harus mulai dari diri sendiri kan ya, buat berdampak baik ke lingkungan kita. Jadi kesimpulannya dari obrolan kita kali ini ada 4 macam-macam investasi. Yang pertama adalah investasi kesehatan, karena kita harus sehat dulu. Terus investasi leher ke atas, kita harus cerdas di bidangnya kita masing-masing ya, karena kecerdasan orang itu beda-beda sesuai dengan fitrahnya aja. Cerdasnya di bagian mana, diasah terus. Yang ketiga, kalau kita udah badan kita sehat, otak kita cerdas, finansial kita settle, nah sudah damai banget nih hidup. Dan satu lagi adalah investasi sosial. Bagaimana kita bisa berdampak pada lingkungan, berdampak baik tentunya pada lingkungan, dari keluarga kita, lingkungan sekitar kita. Kalau bisa berkontribusi buat negara walaupun kecil, contoh taat bayar pajak. Jadi ada 4 macam-macam investasi. Dan BTW ini video tanpa skrip, tanpa teks ya. Jadi kalau ada misalnya nanti ada kata-kata yang kurang pas atau yang menyinggung perasaan para pendengar semua, mohon maaf. Dan kalau kalian mau ngasih kritik saran buat video saya ini, bisa silahkan langsung ditulis di kolom komentar aja. Karena tujuan dari saya bikin video ini adalah untuk portofolio pribadi saya, gimana progres kedepannya saya tuh ngomong belajar public speakingnya itu udah sampai seberapa gitu. Selain juga belajar thinking, kita juga belajar speaking ya. Karena kalau thinking aja nggak di speakingkan, nggak diomongkan, nggak disampaikan, ya nanti jadinya overthinking, ya nggak sih? Kalau mau dukung channel ini, bisa langsung subscribe aja. Terima kasih sebelumnya. Dan salam sehat selalu untuk semuanya. Dari rakyat jelita yang tinggal di desa, untuk warga dunia maya, sehat semuanya.